Sementara itu pemirsa, kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus penyekapan tersebut. 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat disekap selama 21 hari. Tak hanya dikurung, ketiga korban mendapat tindakan kekerasan fisik. 3 karyawan tersebut dituduh telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta rupiah. Korban diminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah per orang, meski pihak keluarga telah membayar uang tebusan 50 juta rupiah, namun korban tidak dibebaskan. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut telah menangkap dan menetapkan 7 orang tersangka. 7 tersangka terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, memiliki peran berbeda terhadap korban. Dalang dari aksi keji itu merupakan pemilik usaha percetakan. Adapun terhadap para terduga pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan pemerasan terhadap ketiga korban dengan cara melakukan penyekapan. Bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan. 7 tersangka kini telah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tertangkap basah saat menyatroni rumah warga, pelaku pencurian di amuk massa di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari kepungan massa. Suasana tegang menyelimuti Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ratusan warga mengepung pos RW 02 tempat terduga pelaku diamankan sambil berulang kali berusaha menghakiminya. Sebelumnya, pelaku diduga telah menggasak 2 unit ponsel dan 2 sepatu bermerek dengan kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Ketahuan, udah keburu ketahuan. Ketahuannya jadi dari korban pas mau masuk kamar tuh ngelihat pelaku ada di dalam kamar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas Polsek Sawah Besar harus membuka jalan di tengah kepungan warga yang masih emosi. Bahkan saat digiring menuju mobil patroli, terduga pelaku sempat mendapat pukulan dari sejumlah warga. Kini terduga pelaku harus ditahan di Mapolsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, upaya penyelamatan seorang wanita muda di Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai ketegangan. Polisi dihadang warga saat menyelamatkan korban yang disekap dan dilecehkan mantan pacarnya. Ketegangan terjadi saat personel Polresta Kendari bersama Polda Sulawesi Tenggara mendatangi rumah pelaku di kota Kendari. Saat hendak masuk, petugas dihadang dan dikejar sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Meski cukup alot, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Polisi menyebut korban diduga dipaksa ikut ke rumah mantan pacarnya. Di lokasi, korban diduga dikurung di dalam kamar dan dilecehkan. Pelaku juga mengancam akan menyebarkan video pribadi korban jika melawan. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar pada kedua lutut dan mengalami trauma psikologis. Korban bisa kita selamatkan. Pada saat penyelamatan korban tersebut terjadi perlawanan dari warga sekitar. Warga lokasi sekitar, mereka melakukan pelemparan batu kepada anggota dan beberapa juga anggota mengalami luka memar akibat batu. Mobil patroli hancur sedikit ya di bagian kap mobil. Saat ini korban telah dikembalikan ke orang tuanya dan mendapat pendampingan dari kepolisian, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi tewas tertembak rekan sesama polisi saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolaang, Mongondo Utara. Saat itu korban bersama tim melakukan penangkapan pelaku keributan bersenjata tajam. Isak tangis keluarga pecah di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Bayangkara Manado.
Mereka tak kuasa menahan duka saat melihat Bribtu Excel Mamuli terbaring untuk terakhir kalinya. Peristiwa bermula saat tim unit reaksi cepat Polres Bolaang Mongondo Utara mendapat laporan keributan bersenjata tajam di desa Paku Induk. Setibanya di lokasi, petugas berhasil menangkap satu pelaku ke dalam mobil patroli. Saat Bribtu Excel menginterogasi pelaku, tiba-tiba seorang terduga lain datang dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam. Melihat rekannya dalam bahaya, polisi segera melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku. Namun nahas, peluru justru mengenai dada kanan Bribtu Excel. Korban sempat dibawa ke RSUD Boltara, namun nyawanya tidak tertolong. Dari DP teman apa sama-sama di Resmob, satu kampung lagi no. Sweetly dia yang kasih informasi bagi kita no. Karena semua covering satu kampung tuh. Dia yang bilang no, sekitaran jam 7.55 itu semua jam 8 no. Dapat info tadi malam. Tadi malam. Ya. Tadi malam dapat info itu dia. Jadi habis itu kan orang atur no. Ya. Sesampai di TKP, ya satu orang diamankan, namun ada 2 orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu, ya ketua tim, ya mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, ya melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Rencana korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kakas, Minahasa, dan kasus salah tembak telah ditangani oleh Polres Boltara. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku emosi usai ditegur karena menyerobot antrian pengisian BBM. Ya pemirsa, beginilah pria ini mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di area SPBU di Kendari. Pelaku menantang warga yang mengisi BBM sehingga memicu kepanikan. Diduga pelaku kesal ditegur karena menyerobot antrian saat mengisi BBM. Warga geram pada pelaku memicu keributan di SPBU hingga pelaku dikejar. Kini pelaku telah ditangkap polisi di rumahnya. Kita sabar mengantri ini. Pemirsa, seorang remaja putri di Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri. Pelaku mengirim pesan suara sambil menangis kepada keluarganya untuk meminta uang tebusan 5 juta rupiah. Ya, seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun saat diperiksa petugas di sebuah kamar di Wisma Kecamatan Panakukang, kebenaran itu akhirnya terungkap. LR ternyata tidak pernah menjadi korban penculikan dan sengaja mengarang cerita. Ia mengaku sering dimarahi keluarga dan ingin berkumpul dengan saudara kandungnya yang terpisah sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun saat meninggalkan rumah tantenya, ia meninggalkan pesan suara sambil menangis, berpura-pura diculik dan meminta uang tebusan 5 juta rupiah. Pemirsa, uang itu rencananya akan digunakan untuk melarikan diri. Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.